Perbezaan harga ketara antara minyak sawit mentah MSM Malaysia dan minyak soya menjadi punca utama kejatuhan ekspor minyak sawit negara ke China. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata minyak soya merupakan minyak makanan paling meluas digunakan di China kerana harga murah. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengonfirmasi tarif pungutan ekspor PE minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO dan produk turunannya akan naik menjadi 12,5% mulai Maret 2026 dari besaran sebelumnya 10%. Di tengah peta perdagangan global yang terus berubah, minyak kelapa sawit mentah atau CPO kembali menjadi komoditas yang menentukan arah geopolitik ekonomi dunia. Selama bertahun-tahun, persaingan antara Indonesia dan Malaysia dalam industri sawit selalu digambarkan sebagai duel dua raksasa Asia Tenggara. Keduanya sama-sama produsen utama, sama-sama mengandalkan sawit sebagai tulang punggung ekspor, dan sama-sama menghadapi tekanan global dari isu lingkungan. Namun, memasuki fase baru perdagangan internasional, tanda-tanda perubahan mulai terlihat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Indonesia tidak hanya unggul secara volume produksi, tetapi juga mulai menguasai jalur strategis yang berpotensi mengungguli Malaysia dalam jangka panjang. Perubahan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia lahir dari pergeseran arah perdagangan global yang dipicu oleh dinamika geopolitik, perang standar lingkungan, dan realitas kebutuhan energi dunia. Kesepakatan tarif 0% dari Amerika Serikat terhadap produk sawit Indonesia menjadi salah satu titik balik yang paling menentukan. Selama ini, pasar barat cenderung menutup diri terhadap sawit melalui berbagai instrumen non-tarif, mulai dari label lingkungan hingga regulasi deforestasi. Namun, ketika Washington membuka pintu lebih lebar, arah arus perdagangan pun mulai berubah. Indonesia yang memiliki kapasitas produksi jauh lebih besar langsung berada di posisi paling siap memanfaatkan momentum tersebut. Disinilah keunggulan pertama Indonesia terlihat jelas, skala. Tidak ada negara lain di dunia yang mampu memproduksi sawit dalam volume sebesar Indonesia. Dengan kontribusi lebih dari setengah pasokan global, Indonesia memiliki kekuatan yang dalam ekonomi politik dikenal sebagai structural power, yaitu kemampuan mempengaruhi pasar bukan hanya lewat kebijakan, tetapi lewat dominasi pasokan. Malaysia memang dikenal lebih efisien dalam produktivitas per hektar, tetapi dalam era perdagangan modern, skala tetap menjadi penentu utama ketika permintaan global melonjak cepat. Amerika tidak membutuhkan sekadar sawit berkualitas tinggi, tetapi juga pasokan stabil dalam jumlah besar. Dan dalam kategori ini, Indonesia berada di liga yang berbeda. Keunggulan kedua terletak pada diversifikasi pasar. Selama bertahun-tahun, Malaysia dikenal lebih lincah dalam diplomasi perdagangan, terutama dalam membangun citra sawit berkelanjutan di pasar barat. Namun Indonesia memilih jalur yang berbeda, memperluas pasar ke berbagai kawasan sekaligus. India, Tiongkok, Afrika, Timur Tengah, hingga kini Amerika Serikat menjadi jaringan pasar yang membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada satu blok ekonomi. Strategi ini terbukti krusial ketika Uni Eropa memperketat regulasi melalui kebijakan lingkungan. Ketika sebagian pasar barat menutup diri, Indonesia tidak mengalami guncangan sebesar yang diperkirakan, karena jalur ekspornya sudah menyebar ke berbagai arah. Malaysia tidak sepenuhnya tertinggal dalam diversifikasi, tetapi ruang manuvernya lebih sempit. Dengan kapasitas produksi yang lebih kecil, Malaysia cenderung fokus pada pasar premium yang menuntut sertifikasi keberlanjutan lebih tinggi. Strategi ini efektif dalam menjaga harga jual, tetapi beresiko ketika pasar global bergerak ke arah pragmatis. Dalam situasi krisis energi dan inflasi pangan seperti beberapa tahun terakhir, banyak negara lebih memprioritaskan ketersediaan pasokan dibanding label keberlanjutan. Di titik inilah, Indonesia memiliki keunggulan strategis, mampu bermain di dua arena sekaligus, volume besar untuk pasar massal dan peningkatan standar bertahap untuk pasar premium. Faktor lain yang membuat posisi Indonesia semakin kuat adalah kebijakan domestik yang terintegrasi. Program biodiesel nasional termasuk mandatori campuran tinggi seperti B40 menciptakan pasar internal yang besar dan stabil. Ini bukan sekadar kebijakan energi, tetapi instrumen geopolitik ekonomi. Dengan konsumsi domestik yang tinggi, Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada ekspor mentah.
Ketika harga global turun, serapan dalam negeri menjadi bantalan. Ketika harga naik, ekspor bisa dimaksimalkan. Malaysia tidak memiliki pasar domestik sebesar itu, sehingga lebih rentan terhadap fluktuasi eksternal. Keunggulan jalur Indonesia juga terlihat dalam strategi hilirisasi. Pemerintah mendorong transformasi dari eksportir bahan mentah menjadi produsen produk turunan bernilai tambah tinggi, mulai dari oleokimia, kosmetik, hingga bioenergi. Hilirisasi bukan hanya soal nilai ekonomi, tetapi juga alat negosiasi geopolitik. Negara yang menjual produk jadi memiliki posisi tawar lebih kuat dibanding eksportir bahan mentah. Dalam jangka panjang, jalur ini berpotensi mengubah struktur perdagangan sawit global, dan Indonesia tampak lebih agresif melangkah ke arah tersebut dibanding Malaysia. Namun mungkin faktor paling menentukan adalah perubahan orientasi geopolitik global. Dunia saat ini tidak lagi sepenuhnya didikte oleh standar Barat. Munculnya blok Global South yang lebih vokal dalam perdagangan komoditas menciptakan ruang baru bagi negara produsen seperti Indonesia. Dalam konteks ini, kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat memiliki makna lebih dari sekedar tarif. Ia menandakan pergeseran keseimbangan kekuatan, di mana Washington mulai melihat Asia Tenggara bukan hanya sebagai pasar, tetapi sebagai mitra strategis dalam rantai pasok energi dan pangan. Malaysia tentu tidak tinggal diam. Negara itu tetap memiliki keunggulan dalam diplomasi sawit dan branding keberlanjutan. Standar sertifikasi mereka lebih dikenal di pasar barat dan lobi internasionalnya relatif lebih rapi. Namun dalam era perdagangan yang semakin ditentukan oleh kebutuhan energi, volume, dan stabilitas pasokan, kekuatan branding saja tidak lagi cukup. Dunia bergerak ke arah realisme ekonomi, di mana negara dengan kapasitas produksi besar dan fleksibilitas pasar akan lebih unggul. Indonesia juga mulai memainkan kartu diplomasi komoditas dengan lebih percaya diri. Dalam berbagai forum internasional, narasi yang dibangun tidak lagi defensif terhadap isu lingkungan, tetapi ofensif terhadap ketidakadilan standar global. Indonesia mendorong gagasan bahwa negara berkembang berhak menentukan jalur pembangunan sendiri tanpa didikte oleh regulasi sepihak. Narasi ini menemukan resonansi kuat di banyak negara Afrika dan Asia yang menghadapi tekanan serupa dalam komoditas lain. Jika narasi ini terus menguat, Indonesia bukan hanya unggul dalam perdagangan sawit, tetapi juga dalam membentuk opini global tentang keadilan ekonomi. Dalam konteks persaingan langsung dengan Malaysia, jalur unggul Indonesia juga terlihat dari kemampuannya menggabungkan skala ekonomi dengan strategi geopolitik. Malaysia cenderung bermain sebagai middle power dalam diplomasi sawit, sementara Indonesia mulai bergerak sebagai agenda setter. Perbedaan ini halus tetapi signifikan. Negara yang menetapkan agenda memiliki kemampuan mempengaruhi arah diskursus global, mulai dari standar perdagangan hingga narasi lingkungan. Dan dalam beberapa tahun terakhir, tanda-tanda pergeseran peran ini semakin terlihat. Meski demikian, keunggulan Indonesia bukan berarti tanpa tantangan. Isu deforestasi, tata kelola lahan, dan tekanan ESG masih menjadi pekerjaan rumah besar. Malaysia bisa memanfaatkan celah ini untuk mempertahankan posisinya di pasar premium. Namun, jika Indonesia berhasil memperbaiki tata kelola, sekaligus mempertahankan skala produksi, kombinasi ini akan sangat sulit ditandingi. Bayangkan negara dengan produksi terbesar dunia, pasar domestik kuat, jalur ekspor luas, dan standar keberlanjutan yang terus membaik. Dalam skenario seperti itu, dominasi Indonesia tidak hanya regional, tetapi global. Kedepan, persaingan sawit antara Indonesia dan Malaysia kemungkinan tidak lagi sekadar soal siapa menjual lebih banyak, tetapi siapa mengendalikan ekosistem. Siapa yang menguasai jalur perdagangan, teknologi hilirisasi, standar global, dan narasi internasional. Dalam perlombaan multidimensi ini, Indonesia tampak memiliki lintasan yang lebih panjang dan lebih fleksibel. Jalurnya tidak lurus, tetapi bercabang ke banyak arah, dan justru disitulah kekuatannya. Pada akhirnya, keunggulan Indonesia dalam CPO bukan hanya hasil dari kekayaan alam, tetapi kombinasi antara skala produksi, strategi diversifikasi, kebijakan domestik, dan momentum geopolitik global. Malaysia tetap menjadi pesaing kuat dan tidak bisa diremehkan, tetapi arah angin tampaknya mulai berubah. Dunia memasuki fase baru di mana komoditas strategis kembali menjadi alat kekuatan negara. Dan dalam fase ini, Indonesia tampaknya tidak hanya ikut bermain, tetapi mulai menulis aturan mainnya sendiri.
Jika tren ini terus berlanjut, masa depan industri sawit global mungkin akan ditentukan bukan di ruang sidang lembaga lingkungan internasional, melainkan di jalur perdagangan yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan Asia dengan pasar dunia. Di jalur itulah Indonesia kini melangkah lebih cepat, lebih luas, dan lebih berani. Dan di tengah perubahan besar yang sedang berlangsung, satu hal mulai terlihat semakin jelas. Dalam perlombaan panjang CPO global, Indonesia bukan lagi sekadar pemimpin produksi, tetapi calon pengendali arah permainan.